Bang, Lawu kawahnya aktif. Hah? Kawah Gunung Lawu aktif? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Di sini saya teringat dengan salah satu komentar yang ada di video saya. Sebenarnya komentar seperti ini nggak cuma satu ini ya. Ada beberapa hari yang lalu, cuman saya lupa di video yang mana. Jadi di sini ada Karina Rina. Bang, Lawu kawahnya aktif. Hah? Kawah Gunung Lawu aktif? Kekagetan saya ini hanyalah pura-pura ya teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak suka dengan dunia pendakian, mereka ini tidak tahu bahwa sebenarnya kawah Gunung Lawu ini masih aktif dari dulu sampai sekarang. Hanya saja karena ketidaktahuan tersebut, banyak sekali orang yang menganggap bahwa Gunung Lawu ini gunung mati. Tentunya yang saya maksud di sini bukanlah kawah purba yang ada di puncak Gunung Lawu, tepatnya di samping Tugu Puncak ya teman-teman. Jadi sebuah kawah yang berada di bawah, tepatnya di sebelah kanan pos 2 jalur pendakian Gunung Lawu via Semoro Kandang. Buktinya apa nih kalau memang kawah Gunung Lawu ini masih aktif? Oke, di sini saya akan mereview salah satu video, yaitu milik Tri Haryadi FMLS. Jadi selama ini banyak yang mengira Gunung Lawu itu gunung mati. Padahal Gunung Lawu itu gunung api istirahat. Tuh kan, jadi sebenarnya Gunung Lawu ini adalah gunung aktif, hanya saja sedang istirahat. Atau boleh dibilang ya, Gunung Lawu ini sedang diistirahatkan. Kalau memang Gunung Lawu ini masih aktif, seharusnya pernah meletus dong. Ya, tepat sekali. Jadi Gunung Lawu ini pernah meletus, yaitu pada tahun 1885. Tepatnya yaitu pada tanggal 28 November 1885. Berjarak 2 tahun setelah terjadinya letusan dahsyat Gunung Krakatau yang menggemparkan dunia. Karena pada tahun 1883 Gunung Krakatau ini letusannya dianggap 3000 kali lipat dari bom Hiroshima. Pokoknya nggak bisa dibayangin seberapa besarnya ya. Jangankan untuk orang yang tidak suka dengan pendakian, sebagian besar pendaki yang pernah datang ke Gunung Lawu saja tidak tahu kalau Gunung Lawu ini masih memiliki kawah aktif. Pertama, penyebabnya adalah lokasinya yang tersembunyi, terletak di antara 2 tebing. Dan lokasinya sendiri ini jauh dari pos pendakian. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran jika nanti datang ke Gunung Lawu, jangan lupa untuk sampai ke kawah Candra di Muka atau kawah aktifnya Gunung Lawu, teman-teman ini harus melakukan pendakian ke Gunung Lawu melalui jalur Semoro Kandang. Karena itu adalah jalur yang paling enak banget lah untuk menuju ke kawah aktifnya Gunung Lawu ini. Kemudian untuk estimasi waktu, jika memang teman-teman ini ingin datang ke sana tapi hanya untuk berkunjung ke kawahnya Gunung Lawu ini, estimasi waktu mungkin teman-teman jika setelah registrasi di pos pendakian Semoro Kandang, perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam untuk sampai di pos 2 atau Taman Sari Atas. Nah, dari pos 2 itu sebelum teman-teman berjalan ya, ketika kita mau sampai di pos 2, mungkin shelter pos 2 itu ada di atas kurang lebih sekitar 10 meter. Di posisi kita ini di sebelah kanan akan ada sebuah tulisan Kawah Candra di Muka. Di situ ada jalan setapak mengarah ke jurang. Kenapa mengarah ke jurang? Di sini saya sekalian berikan masukan ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke kawah tersebut, sebaiknya benar-benar dijaga kondisi badannya, benar-benar fit. Karena jalur menuju ke kawah ini cukup ekstrim. Jadi setelah kita melalui jalan setapak dari pos 2 ini tadi, kita akan menuruni jurang yang kurang lebih kemiringannya berapa ya? Boleh dibilang ya 70 derajat lah sampai 90 derajat. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena apa? Untuk menuruni jurang tersebut, di situ sudah disediakan sebuah tali tambang yang dapat kita gunakan untuk pegangan saat menuruni jurang tersebut.
Apakah setelah kita menuruni jurang ini kemudian kita langsung sampai di Kawah Candra di Muka? Tentu tidak. Kita masih melakukan perjalanan lagi yang lumayan lah, kurang lebih sekitar 30-an menit itu untuk orang perjalanan normal. Jadi setelah kita sampai bawah, kita menyusuri sebuah aliran air yang kecil. Air ini berasal dari kawah tersebut. Nah, daripada bingung di sini kita lihat menggunakan Google ya teman-teman. Kita mulai dari base camp Cemoro Kandang. Base camp Cemoro Kandang berada di sini. Nah, dari sini kita kemudian naik menuju ke pos 1. Ini di sini di tengah perjalanan kita akan menemukan air terjun Studio Alam. Seperti apakah air terjun Studio Alam ini? Nih, ada gambarnya. Inilah view dari Studio Alam. Sekali lagi, wisata ini berada di jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Untuk air terjun Studio Alam ini adalah sebagian kecil ya teman-teman. Karena tujuan awal kita adalah ke Kawah Candra di Muka. Dari sini kita terus akan naik. Intinya estimasi perjalanan dari base camp Cemoro Kandang tadi kurang lebih sekitar 2 jam. Nah teman-teman, inilah lokasi pos 2-nya. Ada 2 shelter di sebelah kanan dan kiri. Di lokasi titik inilah yang saya maksud tadi. Di sini ada sebuah tulisan Kawah Candra di Muka. Kemudian ada jalan setapak. Di sini ada Taman Surga. Ini berada di atas jurang. Kemudian kita turun. Nah, setelah kita turun ini tidak langsung ke Kawah Candra di Muka ya teman-teman. Kita harus menyusuri dulu. Nih, kita menyusuri aliran air ini menuju ke atas. Ini lumayan jauh banget. Nah, sampai atas kita akan mulai menemukan bebatuan yang cukup banyak. Di sini setelah itu kita baru masuk ke kawasan Kawah Candra di Muka Gunung Lawu. Jika saya tunjukkan mungkin teman-teman akan kaget. Nih, ini yang saya bilang tadi. Jadi keberadaan Kawah Candra di Muka ini berada di antara 2 tebing, tepat berada di bawah. Ini adalah bekas aliran lahar zaman dulu ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir ya lucu juga ya. Kawah purba berada di atas sini. Nih, ada di sini kan. Sedangkan bocorannya atau Kawah Candra di Muka berada di tengah-tengah gunung. Nih, di sini. Ini adalah lokasi Kawah Candra di Muka. Mungkin teman-teman pernah datang ke Gunung Lawu. Jika di sana teman-teman ini mencium bau belerang, inilah sumbernya. Sebuah asap yang keluar dari Kawah Candra di Muka Gunung Lawu. Karena itulah jika teman-teman selama ini beranggapan bahwa Gunung Lawu itu adalah gunung yang mati, itu salah besar. Tepatnya Gunung Lawu ini adalah gunung yang aktif tapi sedang diistirahatkan. Gunung aktif yang sedang istirahat. Kemudian letusan awal di Gunung Lawu tadi, ini kan jarak 2 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau. Sedangkan untuk Gunung Krakatau sendiri ini sudah pernah meletus. Apakah kemudian Gunung Lawu ini juga akan menyusul? Wallahu a'lam. Doa saya sebagai salah satu warga yang hidup di lereng Gunung Lawu, ya janganlah. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih view-nya Kawah Candra di Muka, bisa langsung cek di channel yang saya tuliskan di sini ya. Karena videonya ini adalah perjalanan dari awal, mulai dari base camp Cemoro Kandang sampai ke lokasi. Saya rasa itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rahasia Kawah Lawu atau yang bernama Kawah Candra di Muka. Kawah Candra di Muka dalam kisah perwayangan adalah tempat bertapanya Gatotkaca, tempat menempa kesaktian Gatotkaca menurut kisah pewayangan.
selama ini banyak yang mengira Gunung Lawu itu gunung mati. Padahal Gunung Lawu itu gunung api istirahat. Jadi Gunung Lawu suatu saat bisa aktif kembali atau meletus menurut artikel di internet yang saya baca. Saat ini Gunung Lawu hanya beraktivitas normal. Coba mendengar